Shalom, selamat malam, salam sejahtera. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, sahabat budaya ya, dimanapun berada. Dan kita bermalam minggu lagi di Perempat RI Makassar. Edisi Alo Sabtu tanggal 14 Februari 2026 ya, ini mengangkat tema pengakuan atas warisan budaya. Kita sekarang sudah di program apresiasi budaya lokal ya. Pengakuan atas warisan budaya tak benda di Sulawesi Selatan, dan malam hari ini narasumber kami ini Bazu bersama Abdi Mahesa, budayawan muda Sulawesi Selatan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat malam Selamat dan selamat malam. dari waktu Jakarta kepada semua pendengar Pro 4 RRI dimanapun berada. Salam kita pada selama. Iya, oke. Abang Abdi ini lagi di Makassar atau di mana nih? Ya, kebetulan sekarang sudah domisili di Oh, Jakarta. udah di Jakarta. Aku mau izin boleh panggil abang? Panggil Daeng aja. Oh, panggil Daeng. Ya, Waduh, ini luar biasa ya. Sekarang udah di Jakarta. Sehat ya? sehat selalu. Sehat, terima kasih. Ya. Oke, Daeng, bisa kita langsung mulai aja ya? Ya, Iya, oke. boleh. Nah, Daeng Abdi, Sulsel ini kan kita kan punya pinisi nih yang sudah mendunia. Nah, tapi di luar dari itu masih banyak eh, intangible heritage, tak benda ya, ini yang belum terekspos. Nah, menurut dari kacamata Daeng Abdi sendiri, apa sebenarnya kriteria paling mendesak sebuah budaya untuk harus segera diusulkan menjadi WBTB ini? Tapi, Ya, urgensi kita ketahui bersama ya bahwa daerah kita sangat kaya dengan tangible dan intangible, baik yang terekam secara nilai maupun yang tervisualisasi secara material atau dalam bentuk fisik. Olehnya itu, sebuah benda-benda fisik itu lahir dari proses indigenisasi dan proses pengalaman yang panjang. Masyarakat menciptakan alat itu selain memiliki fungsi sosial, fungsi spiritual, dan fungsi estetika, juga menjadi fungsi penanda identitas. Nah, keberadaan masing-masing eh, produk-produk dan juga ekspresi-ekspresi kebudayaan ini menjadi hal penting karena kita ketahui bersama bahwa kita memiliki kemiripan dengan beberapa daerah-daerah lain. Sehingga kita harus menampakkan apa ciri khasnya, apa yang menjadi keunikannya atau keistimewaannya sehingga hal itu dianggap urgen ya. Dan biasanya itu bersifat kelangkaan, bersifat kesejarahan, usianya itu ya minimal 50 tahun ya. Sebagai karya inovasi harus 50 tahun dan memiliki fungsi secara sosial, artinya masih tetap dijaga dan masih dirawat, atau bahkan kondisinya dan juga posisinya ini sangat strategis dalam pemertahanan yang begitu rentan mengalami kepunahan dan juga degradasi dan atau mengalami penurunan tingkat apresiasi dan juga partisipasi masyarakat terhadap tradisi ini. oke. Nah, Abang Abdi mohon izin, tadi kan sempat di apa namanya disentil 50 tahun, harus 50 tahun ya. Ya, Iya, kenapa prosesnya begitu lama sampai 50 tahun? nggak, maksud saya di situ adalah warisan itu kriterianya harus 50 tahun baru dikatakan sebagai warisan budaya gitu kan. Sama dengan naskah-naskah kuno itu baru dikatakan naskah manuskrip ketika umurnya 50 tahun. Itu standar untuk standarisasi untuk mengidentifikasi dan juga menunjukkan sejauh mana kualitas dan juga daya tahan dari suatu budaya dan juga daya tahan suatu benda-benda kebudayaan sehingga bisa dikatakan bernilai secara historis. Oke. Nah, ini selaku budayaan di Sulawesi Selatan ya, Daeng Abdi bisa berikan contoh satu atau dua warisan budaya di Sulsel yang saat ini statusnya terancam punah. Nah, jadi jika tidak segera mendapat pengakuan dan perlindungan, ini bisa hilang, bisa saja hilang. Ya, beberapa tradisi kita yang terancam punah itu pertama yang salah satunya itu adalah Masure, yaitu adalah tradisi lisan yang berasal dari beberapa daerah di Sulawesi Selatan, ada di Baru, Wajo ya, yang dimana tradisi pembacaan
teks-teks yang mengandung nilai-nilai spiritual yang dibaca saat menjelang pesta panen maupun dibaca saat ada ritual pernikahan. Itu juga terancam punah karena jumlah orang yang secara identiti sebagai maestro itu nggak sampai 5 orang. Bahkan baru-baru ini ada yang sudah tidak ada, sehingga urgensinya ini perlu digalakkan melalui program workshop dan juga pembinaan secara SDM di beberapa potensi-potensi yang dimana tradisi itu bisa dikembangkan. Ya, itu salah satunya. Yang kedua itu adalah ada tradisi yang namanya Adingi ya di Kabupaten Selayar yang juga proses itu juga membutuhkan piranti-piranti khusus berupa orang-orang yang secara kemampuan intelektual itu bisa menjadi sandro atau dukun. Tetapi kan minat generasi muda terhadap tradisi itu juga semakin kurang sehingga ini membutuhkan suatu eh, pekerjaan khusus, membutuhkan atensi khusus serta membutuhkan hal-hal yang menyangkut bagaimana sustainable dan juga keberlanjutan tradisi ini bisa dipastikan akan lestari dan memiliki fungsi baik secara moral, edukasi maupun secara sosial di masyarakat. Jadi Oh, kita ketahui bersama bahwa beberapa benda-benda namun yang fun fact ini adalah salah satu makanan kita, ada dua makanan kita, makanan iya, tradisional dari Sulawesi Selatan yang tahun ini ditetapkan ada sop saudara dari Pangkep dan iya. juga ada Pak Piong ya, Pak Piong dari Oh, iya. Kabupaten Toraja Utara yang mengusulkan. Yang ini adalah makanan tradisional orang-orang Iya, Bugis dan orang-orang Toraja ya, yang iya. berbahan daging-dagingan gitu ya. Jadi secara gastro orang Sulawesi Selatan itu lebih kaya dengan hidangan-hidangan berbahan daging, daging olahan gitu. Jadi itu yang tahun ini, tahun lalu ya 2025 kita daftarkan dan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Oke. Nah, lalu bagaimana Daeng Abdi ini melihat kaitan antara pengakuan warisan budaya tak benda dengan harga diri atau harkat masyarakat lokal kita yang ada di Sulawesi Selatan? Ya, ini menandakan bahwa masyarakat kita atau masyarakat pendukung dari tradisi ini bisa dikatakan sebagai masyarakat yang kaya terhadap ekspresi-ekspresi dari yang ditunjukkan dari yang berangkat dari selera mereka, obsesi mereka, pandangan mereka terhadap lingkungan, pengalaman sosial mereka, refleksi atas sejarah mereka, mereka wujudkan dan mereka ciptakan melalui aktivitas dan juga benda-benda yang hari ini kita akui sebagai salah satu titik tertinggi dan titik yang paling istimewa dalam peradaban kita. Nah, olehnya itu bahwa keberadaan tradisi-tradisi kita ini memiliki posisi yang sangat strategis sebagai konstruksi sosial kita, bagaimana refleksi terhadap ekosentris kita, bagaimana pandangan hidup kita, wadah ideologis kita terhadap tradisi ini, sehingga keberadaan ini bukan hanya sebagai bentuk pengakuan, tetapi sebagai posisi yang ideal bagaimana kita mempermantap peran kita hari ini dalam menjaga, mewariskan, dan juga melanjutkan kebertahanan dari tradisi ini. Oke. Nah, Bang Abdi kita jeda sejenak dulu ya. Kita mau dengar dulu sesuatu tentang Sulawesi Selatan. Mohon izin. Baik, Iya, oke sahabat budaya jangan kemana-mana. Masih bersama Richard Ferdinand dan juga Bang Abdi. Kita akan masih membahas mengenai kebudayaan dari Sulawesi Selatan. Indonesia memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat. Terlihat dari pakaian tradisional yang dimiliki. Baju bodo salah satunya, pakaian tradisional kebanggaan dari suku Bugis Sulawesi Selatan. Baju bodo terbuat dari kain tenun yang sudah dipakai sejak abad ke-9 Masehi. Jenis pakaian tradisional baju bodo sempat diulas oleh seorang penjelajah dari Eropa, Marco Polo, pada tahun 1298 Masehi. Dalam bukunya The Travel of Marco Polo, dideskripsikan bahwa kain muslin dibuat di Mosul, Irak dan dijual oleh pedagang yang disebut Mussolini. Kain muslin adalah lembaran kain hasil tenunan dari pilihan kapas
yang dijalin dengan benang katun. Memiliki rongga dan kerapatan benang yang renggang menjadikan kain muslin sangat cocok untuk daerah tropis dan beriklim kering. Kain muslin merupakan bahan dasar yang digunakan dalam baju bodo. Kain muslin di Eropa atau Maisolos di Yunani kuno, Massalia di India Timur, dan Rom di Arab tercatat pertama kali dibuat dan diperdagangkan di kota Dhaka, Bangladesh. Dan hal ini menunjukkan pada catatan seorang pedagang Arab bernama Sulaiman pada abad ke-9. Uniknya, masyarakat Sulawesi Selatan sudah lebih dulu mengenal dan mengenakan jenis kain dibanding masyarakat Eropa yang baru mengenalnya pada abad ke-17 dan baru populer di Prancis pada abad ke-18. Berdasarkan sejarah, hal ini menguatkan bahwa baju bodo adalah salah satu busana tertua di dunia. Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar, kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Nusantara Malam Pro 4 Makassar. Anda masih mendengarkan Pro 4 Makassar. Iya, sahabat budaya dimanapun berada ya, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita ya, masih bersama Richard Ferdinand di sini dan ini hal yang sangat istimewa. Kita kembali dulu menyapa Daeng Abdi. Halo, ya Oke, siap. iya boleh kembali lagi bersama ini. Iya. Nah, Daeng Abdi, saat kita bicara soal warisan budaya tak benda, ini kan seringkali masyarakat awam ini mereka hanya fokus saja pada benda fisiknya. Nah, bisakah dijelaskan secara singkat mengapa ruh atau nilai di balik benda tersebut ini yang justru lebih krusial untuk diakui secara legal? Ya. Proses lahirnya benda itu sebagai bentuk adaptasi. Pertama sebagai bentuk adaptasi karena memiliki fungsi teknis atau fungsi praktis. Kemudian bertransformasi menjadi fungsi estetika. Kemudian bertransformasi menjadi fungsi spiritual. Kemudian puncaknya itu sebagai fungsi penanda sosial. Ya. Jadi awalnya dari teknis seperti contoh nih, ada topi atau songkok apa gitu ya. Itu fungsi praktis. Kemudian bertransformasi menjadi fungsi sosial sehingga mendapatkan apresiasi dan juga atensi dari masyarakat karena kebudayaan itu lahir sebagai bentuk pemaknaan simbol-simbol terhadap oleh masyarakat terhadap aktivitas-aktivitas sosialnya
dan simbol itu disepakati sebagai bentuk lambang ya, atau sebagai bentuk penanda, entah itu penanda persona atau penanda kelas atau penanda status, kemudian dalam perkembangannya kemudian menjadi wujud kebudayaan. Nah, keberadaan benda-benda ini jadi yang diarahkan bukan benda secara teknis, tetapi fungsi kebendaan itu sehingga bernama warisan budaya tak benda. Jadi Oke. bisa mencakup tarian-tarian dan juga ritual-ritual. Kebendaannya itu tidak diukur dari fisiknya atau fungsinya, tetapi proses pembuatannya dan proses yang mendasari lahirnya atau hadirnya benda ini sebagai hasil dari adaptasi dan juga respon terhadap perubahan dan juga fenomena-fenomena sosial yang dihadapi atau yang dialami. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana Daeng Abdi melihat bahwa warisan budaya tak benda ini di Sulawesi Selatan saat ini? Apakah kita sudah cukup progresif dalam mendata warisan-warisan terpendam di daerah-daerah pelosok? Ya, kita cukup progresif tapi perlu lagi dimaksimalkan karena di Sulawesi, Pulau Sulawesi ini kita masih tertinggi ya, ada 80 satuan ya yang berhasil kita daftar, tapi itu masih kalah jauh dari daerah-daerah Indonesia Barat ya, dan itu masih kalah jauh dengan sebenarnya dengan banyaknya suku, kompleksitas suku, ada 4 suku mayor yang mendiami provinsi kita, beberapa etnik-etnik lokal ya, di beberapa etnik-etnik lagi terbagi lagi dalam kelompok-kelompok masyarakat gitu ya, atau komunitas-komunitas tradisional gitu ya. Itu harusnya lebih produktif lagi, lebih adaptif lagi, dan lebih responsif lagi untuk bisa mengidentifikasi dan juga mendapatkan atau menemukan hal-hal apa sajakah yang menjadi kelayakan atau yang menjadi potensi atau peluang dalam pengajuan yang lebih banyak lagi. Jadi tahun 2026 ini Menteri Kebudayaan menargetkan akan lebih banyak lagi, kalau perlu 3 kali dalam setahun untuk kita bisa data. Jadi saya menghimbau bahwa setiap daerah, setiap wilayah pasti memiliki potensi-potensi untuk kita bisa ajukan. Ya, saya lihat contoh ada kue namanya Sikaporo, ya itu potensial untuk kita bisa bisa ajukan. Tinggal memilih daerah mana nih yang mau mengusulkan gitu ya. Bisa juga kita mengusulkan kayak kue-kue itu cukup banyak yang bisa kita ajukan gitu ya. Paco, makanan dari Luwu itu paco itu juga bisa kita usulkan. Lagu-lagu tradisional ya juga kita bisa usulkan gitu ya, karena dari Jawa Tengah aja kan ada lagu Bengawan Solo itu Iya, lolos itu, padahal kita banyak lagu-lagu daerah, ada iya, Nyumbang iya. Mangpi, ada lagu yang diciptakan oleh Hok NG ya, seorang seniman dari Hati Raja. Sulawesi Selatan, Makassar, ada Ati Raja, ada Amat Ciang ya, itu bisa diusulkan gitu ya, tinggal perlu daerah yang lebih responsif lagi untuk bisa mendata itu semua. Oke. Nah, proses verifikasi warisan budaya tak benda itu cukup ketat. Butuh kajian akademis dan juga dokumentasi video dan foto yang harus valid. Sejauh mana pelibatan komunitas lokal, maestro budaya dalam menyusun naskah akademis ini? Ya perannya itu cukup besar karena keberadaan mereka itu salah satu bentuk penilaian, bahkan 40% atau 50% poinnya itu tertuju pada keberadaan atau kehadiran dari orang-orang yang eh, membina tradisi itu ya, membina tradisi itu. Jadi keberadaan mereka itu sangat penting, bahkan mereka harus dibawa dalam sidang penetapan dan malam penerimaan penghargaan gitu ya. Jadi sidang penetapan itu mereka ada untuk membuktikan validitas dan juga membuktikan eh, semacam membuktikan validitas ya, bahwa masih ada atau masih terpenuhinya syarat-syarat itu ya. Jadi salah satu faktornya itu adalah keberadaan maestro itu yang sangat besar dan besar dan sangat
urgen perannya terhadap pengajuan-pengajuan yang diusulkan itu. Nah, kemudian sering ada anggapan bahwa pengakuan itu hanya proyek administratif dari Ya pemerintah. formalitas, Ya, ya. bagaimana Daeng Abdi ini menanggapi skeptisisme ini agar masyarakat paham bahwa ini sebenarnya adalah benteng pertahanan budaya kita. Ya, jadi saya pikir bahwa dengan pengakuan-pengakuan ini menegaskan bahwa bukan hanya bentuk kebanggaan secara person atau kebanggaan kolektif, tetapi juga pengakuan ini sebagai wujud nyata bahwa pelestariannya ini adalah suatu hal yang lebih wajib lagi atau lebih urgen lagi. Tinggal bagaimana masyarakat berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait seperti Dinas Kebudayaan Kabupaten Kota, Balai Pelestarian Nilai Kebudayaan, untuk mengangkat dan menarasikan ulang dari tradisi-tradisi ini, baik sesuai dengan fungsinya maupun dalam bentuk-bentuk lain atau ekspresi-ekspresi lain seperti film dokumenter, Iya. dalam bentuk majalah atau jurnal yang mengaitkan soal itu, dan dalam bentuk diseminasi atau festival-festival pertunjukan yang pasti ada pendanaan dari kementerian langsung dalam proses pelaksanaan dari festival-festival itu. Oke. Iya, abang kita jenak lagi ya. Ini 1 menit, sekitar 1 menit. Ini ada pesan penting ini untuk kita nikmati bersama. Sahabat budaya, jangan kemana-mana. Ramadan 1447 Hijriah segera tiba. Radio Republik Indonesia mempersembahkan Pekan Tilawatil Quran RRI 2026. Kategori lomba Tilawah terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka 9 hingga 16 Februari 2026 secara online melalui Linktree/PTQ RRI 2026. Kategori tausiah, tahfiz dan tartil sensorik netra perwakilan Korwil RRI. Syarat peserta usia 17 sampai 30 tahun, khusus tartil sensorik netra hingga 35 tahun, belum pernah juara pertama PTQ RRI nasional, memiliki identitas diri serta email atau WhatsApp aktif. Perekaman dan pengiriman video lomba 17 sampai 23 Februari 2026. Dilanjutkan penilaian online 18 hingga 24 Februari 2026. Grand Final Nasional digelar 27 Februari 2026 di RRI Jakarta. Dan puncak acara Anugerah PTQ RRI 2026 di 28 Februari 2026. Pekan Tilawatil Quran RRI 2026. Daftar sekarang dan jadilah generasi Qurani Indonesia. Nusantara Malam, Perompak Makassar. Iya, sahabat budaya kita berlanjut lagi dan masih bersama Richard Ferdinand, masih di program apresiasi budaya lokal dan mengundang kembali Abang Abdi. Selamat malam, Abang. Halo, selamat Iya, malam. oke. Nah, Abang Abdi Sulsel ini kan sebenarnya kita kaya akan dialek dan tradisi tutur. Seberapa sulitkah membukukan tradisi lisan seperti pasang rikajang atau pau-pau rikadong ke dalam format yang diakui negara tanpa menghilangkan kesakralannya? Ya, tantangan seorang peneliti itu ya memang kita harus menghargai, menghormati ya eh, pandangan-pandangan lokal living atau lokal indigenous dari suatu masyarakat yang tradisional ya dengan keberadaan itu. Jadi peran-peran itu sangat strategis untuk kita bisa ajukan, tetapi kita harus mengikuti kaidah-kaidah dan juga aturan-aturan formil yang berlaku di masyarakat setempat. Jadi seperti pasang rikajang dan juga popor rikado itu justru sangat potensial lagi diusulkan ya. Jadi tinggal membutuhkan naskah akademik, tinggal membutuhkan siapa pelakunya, apakah masih dituturkan, konten-kontennya apa, ya muatannya apa, basic ilmu pengetahuannya apa, dan dibacakan dalam tradisi apa. Itu saya pikir sangat
potensial dan sangat berpeluang untuk bisa kita daftarkan sepanjang tradisi itu masih hidup. Nah, untuk sejauh ini pengakuan secara tertulis itu ya kita nggak bisa mengusulkan di WBTB, tetapi boleh jadi kita bisa mengusulkan di beberapa bidang-bidang lain ya. Bisa kita terbitkan di Perpustakaan Nasional atau kita bisa mengajukan proposal di Dana Indonesiana supaya kita bisa usulkan di karya kreatif atau dalam bentuk kajian, mendapatkan pendanaan dari Kementerian Kebudayaan untuk bagaimana pengembangan tradisi ini sehingga prosesnya itu mampu menciptakan suatu karya inovatif dan juga memberikan sumbangsi terhadap pelestarian asalkan latar belakang dari proposalnya itu sangat objektif dan sangat jelas pelaksanaan dan juga sangat jelas peruntukannya sehingga inventaris dan juga dokumentasi-dokumentasi itu bisa kita jaga, bisa kita rawat melalui program-program yang dilaksanakan oleh bidang terkait, apakah itu perpustakaan maupun Dana Indonesiana. Tinggal kita harus mensurvei dan juga memastikan kondisi di lapangan apakah memang ada teks-teks itu. Kalau tradisi lisan ya itu sangat penting untuk ditranskripsi, direkam di voice, direkam untuk kemudian alih mediakan dari lisan ke tulis supaya kita bisa terjemahkan dan hasil penerjemahannya itu melahirkan kajian-kajian dan kesimpulan-kesimpulan yang menggambarkan landscape masyarakatnya, menggambarkan pola pikir atau paradigma berpikir masyarakat yang membina tradisi itu, ataukah juga merepresentasikan ekspresi kesenian dan juga nalar seni dari masyarakat yang mengekspresikan itu. Oke. Berarti dananya sebenarnya sudah ada ya? Ya, pemerintah sangat kita bisa menggunakan berbagai platform ya, platform dari pemerintah. Apakah kita mau ke eh, Perpustakaan Nasional, tapi pengalaman saya di perpustakaan itu basisnya itu adalah teks tertulis, teks pernaskahan, bukan dari tradisi lisan. Tapi kalau kita mau menggunakan tradisi lisan, jadi kita bisa menggunakan Dana Indonesiana dengan menyusun proposal-proposal RAB yang sangat yang konstruktif dan logis dan memiliki urgensi yang layak untuk diajukan gitu. Nah, apakah ada pengalaman menarik atau unik ketika Daeng Abdi ini turun ke lapangan menemui para maestro di daerah-daerah terpencil yang ada di Sulawesi Selatan? Ya, pengalaman saya baru 2 kali. Pertama pergi ke Wajo untuk wawancara seorang maestro yang cukup sepuh namanya Indo Mase. Ya, tradisinya itu tradisi Masure. Yang kedua itu adalah pada waktu saya mewawancara seorang maestro tari Pakarena yang bernama Demanda yang tinggal di Manuruki, yang ada proyek penyusunan majalah Bosara oleh BPNB, Balai Pelestarian Nilai Kebudayaan. Di situ banyak pengalaman-pengalaman karena keterbatasan komunikasi yang membuat peneliti-peneliti ini susah untuk mengakses data ilmu pengetahuan yang dibangun dan dikembangkan oleh maestro-maestro tersebut karena ketidakmampuan menggunakan bahasa Indonesia, sehingga itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk menyimak secara saksama dan membawa pembahasan itu lebih mengalir dan lebih mengarah pada temuan-temuan dan tradisi yang pernah mereka hidupkan gitu. Oke. Nah, jika sebuah budaya ini sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda nasional atau dunia, apa langkah konkret revitalisasi yang harus dilakukan agar budaya tersebut ini tidak berhenti cuma sampai di atas kertas saja? Ya, pertama yang dilakukan itu setelah ada pengakuan, yang kedua itu adalah pengembangan lebih lanjut, entah itu dalam bentuk jurnal, dalam bentuk dokumenter, dalam bentuk film, dalam bentuk drama. Yang kedua itu adalah pengembangan dalam bentuk festival kebudayaan. Yang ketiga itu adalah seminasi, ya, melakukan seminasi ke pendidikan-pendidikan formal dan institusi-institusi sosial, bagaimana mereka bisa dilatih
mereka bisa dibina, mereka bisa dibentuk dengan pola-pola yang ada dari kebiasaan itu. Sehingga produktivitas masyarakat dalam memproduksi kebudayaan itu masih tetap bertahan, masih tetap terjangkau dengan mengedepankan sustainable tadi. Dan yang kedua itu adalah riset-riset terkait itu juga masif digalakkan dengan pandangan, dengan perspektif yang berbeda. Dan yang paling utama adalah identitas, keberadaan wujud tradisi itu sebagai penanda identitas sosial, sebagai ruang masyarakat untuk berinteraksi, sebagai sarana pengembangan edukasi moralitas sosial mereka, dan juga sebagai kompas moral mereka untuk bisa membangun peradabannya lebih maju lagi, berangkat dari keberadaan tradisi-tradisi tadi. Oke, nah iya Deng Abdi, ini kita udah di penghujung kebersamaan ini, mohon izin sebelumnya. Iya, apa sih sebenarnya pesan Deng Abdi ini untuk anak muda Makassar yang mungkin mereka merasa bahwa budaya budaya apa namanya budaya lokal ini kuno. Padahal dunia luar ini justru sedang berusaha gencar-gencarnya merebut mengakuinya. Ya, saya ingin mengatakan pada kesempatan yang sangat istimewa ini bahwa DNA dari DNA dari bangsa kita ini adalah kebudayaan. Salah satu eh, mega diversity kita, salah satu eh, kekuatan kita atau salah satu pencapaian kita, surplus kita di dunia selain daripada nikel dengan minyak sawit itu adalah kebudayaan juga ya. Kita surplus secara kebudayaan. Bahkan Pak Menteri mengatakan kita ini adalah ibu kota kebudayaan di seluruh dunia. Karena kita memiliki biodiversity dan juga keanekaragaman yang tinggi. Tiap daerah memiliki motif-motif kebudayaan yang berbeda, memiliki karya-karya yang berbeda. Itu menandakan bahwa masyarakat kita sejak dulu sudah dibina untuk berseni dan beraktivitas sosial. Nah, keberadaan itulah harus dimaknai sebagai salah satu bentuk peradaban kita yang cukup maju di masa lampau. Nah, peran kita hari ini di era digital ini adalah bukan hanya mengarsipkan dan mendokumentasikan, tetapi juga melanjutkan peran-peran itu. Peran-peran itu tidak cukup melalui apresiasi dan juga pengetahuan secara didaktis, tapi juga melaksanakan ya, mengeksplorasi nilainya, membangun dan juga mereposisi peran-peran itu menjadi lebih maju lagi, lebih berkembang lagi dan lebih produktif lagi sehingga apa yang terjadi adalah kita memiliki pangsa pasar yang tersendiri dalam kebudayaan dan juga tradisi kita. Sehingga eh, apa yang menjadi ciri khas kita ini bisa menjadi benteng, bisa menjadi filter, bisa menjadi penyaring, dan bisa menjadi kompas peradaban kita untuk mampu mengarahkan dan juga menjadikan kekuatan ini sebagai kekuatan zamannya, karena kita ketahui bersama bahwa revolusi industri 5.0 ini kan basisnya digital sama artificial intelligence ya, sehingga peranan kebudayaan tidak begitu inklusif lagi di masyarakat pendukungnya karena sudah tergantikan dengan teknologi. Tetapi apalah artinya peran suatu manusia atau aktualisasi diri dalam diri manusia itu tanpa adanya kebudayaan. Jadi kebudayaan hadir sebagai ruang aktualisasi, ruang pancanorma, ruang pemaknaan secara simbolik. Nah, jadi AI itu nggak bisa menginterpretasi simbol, hanya manusia lah yang bisa menginterpretasi simbol melalui kesepakatan-kesepakatan sosial mereka, dan salah satu wujud dari kesepakatan sosial mereka itu adalah kebudayaan. Nah, kebudayaan itu hadir sebagai ruang sosial dan ruang interaksi yang lebih majemuk, ruang interaksi yang lebih inklusif, dan ruang interaksi yang lebih transformatif karena kita diajarkan oleh leluhur kita untuk lebih peka terhadap perubahan, lebih interaktif terhadap sesama, dan lebih adaptasi terhadap isu-isu yang ada di sekitar kita. Kira-kira seperti itu. Iya. Daeng Abdi Mahesa selaku Budayaan Muda Sulawesi Selatan, terima kasih banyak waktunya, Daeng. Selama kita pada Iya, selama. tak lama kita selama. Oke, sahabat budaya, kita berakhir sampai di sini. Richard pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Anda masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik